Walhamdulillah summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla la quwwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para jamaah majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis zikir Kanzul Arasy, as'adakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil alamin wa khairil bariyah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Talaba li mardatillah, syukra li an'umillah, taqarruban ilallah. Kita niat di tempat ini, kita duduk pertama untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Yang kedua, kita niat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, kita niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insyaallah, semoga duduknya kita ke tempat ini akan terus mendapatkan nilai tambah ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadrati muallif hadzal kitab, hadratus syekh al-alim al-allamah Kiai Haji Hashim Asy'ari wa usulihi wa furu'ih rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Halaman 20 ya, bagian bawah itu yang punya kitab. Wa qala Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, arfa'un nas indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi wa humul anbiya'i wal ulama. Wa qala aidan lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdala minan nubuwah wa ma ba'dan nubuwah syai'un afdalu minal ilmi wal fiqhi. Faqila lahu amman hadza, qala anil fuqaha'i kulluhum. Wa qala imamuna asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, illam yakun al-fuqaha'a al-'amiluna bi'ilmihim awliya Allahi falaysa lillahi waliyun. Wa qala Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, la yazalur rajul aliman ma talabal ilma fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Nah, ini yang pertama dijelaskan oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, moga Allah Ta'ala meridhai daripada Al-Imam Sufyan. Di dalam kalam beliau, perkataan beliau atau nasihat beliau itu adalah arfa'un nas indallahi manzilah. Ya, arfa'un nas
indallahi manzilah, lebih tinggi derajat seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia punya pangkat kedudukan di antara Allah dan di antara hamba-hambanya. Siapa itu? Wahumul anbiya'i wal ulama, yaitu para anbiya dan para ulama. Ini orang yang mempunyai derajat makom tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah para anbiya dan para ulama. Alhamdulillah, kita masih dijadikan oleh Allah di akhir zaman ini orang-orang yang mencintai ulama. Sekalipun kita tidak mempunyai ilmu seperti ulama, tetapi kita masih duduk-duduk dengan ulama. Jadi ngekor gitu. Yang namanya ngekor kan ngikut. Ibarat kalau orang bergaul sama tukang minyak wangi, insya Allah dia akan kebauan wanginya. Begitu juga orang yang bergaul tukang minyak tanah, ya pasti akan ya kecipratan juga, kebauan juga minyak tanahnya. Begitu juga dengan ulama. Insya Allah manfaatnya dunia akhirat Allah pasti akan berikan. Faedahnya, keberkahannya itu. Jadi nular, ya, menular. Ini dikatakan penyakit yang menular, ya ini yang dicintai Allah Ta'ala. Bukan virus corona ya, ya, bukannya yang lain. Makanya deketin ulama. Subhanallah. Bahkan ada kan diceritakan di dalam kitab Manhajus Sawi, itu dijelaskan bahwa ada seorang ulama yang dijadikan oleh Allah mempunyai keistimewaan. Ya. Ini ulama begitu agung kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Bahkan ada orang yang sudah diponis, disidang, ketok palu, dan harus dijebloskan ke dalam neraka. Tetapi Allah Ta'ala tarik. Kenapa? Dilihat oleh Allah Ta'ala bagaimana ketika dia di dunia. Apakah dia pernah duduk dengan ulama? Apakah dia pernah cinta dengan ulama? Apakah dia punya namanya ulama? Kalau dia orang yang pernah duduk dengan ulama, Pak, insya Allah akan ditarik kembali dari neraka. Apabila dia mencintai ulama, maka akan Allah Ta'ala tarik dari api neraka. Apabila dia pernah memandang melihat wajahnya ulama, Allah akan tarik kembali dari neraka itu. Bahkan kalau dia punya namanya nama ulama, Allah akan tarik. Dan empat yang ditanyakan oleh Allah melalui malaikat Jibril, nggak ada semua ini ternyata. Tetapi Allah korek lagi. Ditanya. Dari 4 pertanyaan itu nggak ada yang lulus bahasanya, nggak ada yang memang tepat. Dia nggak pernah duduk dengan ulama, nggak pernah cinta dengan ulama, nggak pernah memandang wajahnya ulama, namanya bukan nama ulama, tetapi tahu-tahu Allah suruh masuk ke dalam surga, ditarik oleh Allah masuk ke dalam surga. Kenapa? Nah, di sini dibongkar oleh Allah Ta'ala. Itu si hamba yang tadinya dia harus dimasukkan ke dalam api neraka, Allah tarik kembali. Karena apa? Karena dia cinta kepada seseorang, yang mana seseorang itu cinta kepada ulama. Dia dekat sama temennya, begitu doang asbabnya. Dia pernah dekat dengan temennya. Nah, teman yang dekat sama dia ini pernah duduk-duduk dengan ulama. Asbabnya begitu doang, nggak langsung gitu. Cuman melalui temannya itu Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya dan ditarik kembali ke dalam surga. Asbabnya seperti itu.
Apalagi kita yang duduk-duduk tuh dengan ulama. Subhanallah. Nah, disinilah derajat yang mulia ya di sisi Allah Ta'ala itu bagi hamba-hambanya adalah derajat para anbiya dan para ulama. Kenapa? Karena ulama itu orang yang ilim, orang yang mengamalkan ilmunya. Ya, orang yang ilim, orang yang mengamalkan ilmunya. Dan itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Wa qala aidan, dan dikatakan pula oleh Imam Sufyan, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an, tidaklah diberikan kepada salah seorang fid dunya, di dalam dunia itu, sesuatu yang lebih utama minan nubuwah, daripada derajat kenabian. Jadi Allah tidak akan memberikan kepada seseorang sesuatu yang lebih utama daripada derajat kenabian. Wa ma ba'dan nubuwah, dan setelah derajat kenabian, syai'un, yang lebih utama, afdalu minal ilmi wal fikhi, yaitu derajat orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan dan derajat orang-orang yang mempelajari ilmu fikih. Tuh. Setelah derajat kenabian ada derajat yang utama. Apa derajat itu? Derajat orang yang menuntut ilmu. Mau paham atau nggak paham, datang baik, duduk aja gitu. Berangkat dari rumah jauh-jauh kemari, ya Allah. Ya, itu kalau dibuka rahasianya nggak bakalan pulang kita dari tempat ini. Kalau di Allah buka keistimewaannya, nggak bakalan mau pulang kita. Pengennya di sini aja udah, duduk di majelis ilmu. Inilah keistimewaan, sampai dikatakan oleh Imam Sufyan Uyainah bahwa derajat setelah kenabian ada yang utama, yaitu orang yang menuntut ilmu, talibul ilm, dan orang-orang yang mempelajari ilmu fikih, ilmu pengetahuan tentang pemahaman di dalam memahami ilmu-ilmu agama. Makanya ngaji itu yang wajib benernya, bukan pinternya sebenarnya. Kalau pinter itu kan terbatas, ya. Yang wajib benernya, sekalipun kita nggak pinter, benernya bagaimana? Yaitu yang saya bilang, kajilah ilmu itu, dikaji. Jadi amalin sedikit gitu. Faqila lahu amman haza, maka dikatakan, ada yang nanya sama Imam Sufyan, dari mana engkau mendapatkan perkataan seperti ini? Tuh, faqila lahu amman haza, sampai engkau mengatakan ada derajat setelah kenabian yang begitu mulia, yang lebih utama, yaitu orang yang menuntut ilmu dan orang yang menuntut ilmu pengetahuan di dalam agama. Dari mana engkau mendapatkan perkataan itu, wahai Imam Sufyan? Bahasanya begitu nanyanya nih orang. Qala anil fuqaha'i kulluhum. Maka Imam Sufyan menjawab, aku mendapatkan ini daripada ahli para fuqaha, ya, orang-orang yang ahli di dalam pemahaman ilmu-ilmu agama. Kulluhum, semuanya. Jadi semuanya para fuqaha mengatakan seperti itu, bahwa ada derajat yang lebih utama setelah derajat kenabian, yaitu derajat orang yang menuntut ilmu dan derajat orang yang menuntut ilmu fikih, pemahaman di dalam ilmu-ilmu agama. Itu derajat yang begitu mulia. Bahkan Imam Ghazali, ya, Imam Ghazali Hujjatul Islam, ya, Hujjatul Islam, seorang ulama tasawuf, itu beliau sampai mentashih hadis, ya, mentashih hadis yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, yufaqihu fiddin, maka dia akan dianugerahkan di dalam agama. Itu kan hadis Nabi tuh. Ya, orang yang sudah dikehendaki baik oleh Allah, kan dikehendaki baik berarti kan pilihan Allah Ta'ala, pilihan Allah. Ya, jadi nggak semua
Nah, kita alhamdulillah sana sini ngaji, ya sedikit-sedikit kita kaji, kita amalkan ilmu itu. Nah, orang yang semacam itu Allah kehendaki dia menjadi orang yang baik. Yufaqihu fiddin, maka Allah akan anugerahkan dia di dalam kepahaman di masalah agama. Nah, Imam Ghazali mengatakan kalau orang yang sudah dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala, pertama Allah akan menghendaki dia apa tuh? Ma'rifatullah, maka dia akan mengenal Allah Ta'ala. Kalau dia sudah dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala, ma'rifatullah wa ma'rifatus sunnah wa ma'rifatul ahkam. Pertama, dia akan dikehendaki baik oleh Allah, dia akan mengenal Allah. Kemudian yang kedua, dia akan mengenal sunnah-sunnah, pekerjaan-pekerjaan sunnah. Kemudian yang ketiga, dia akan mengetahui akan hukum-hukum ilmu-ilmu agama. Kalau seseorang itu sudah dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala. Apalagi ini bulan yang mulia. Tuh. Bulan yang mulia yang seharusnya memang kita isi dengan amaliyah-amaliyah yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Di bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini kan bulan apa nih? Bulan Rajab. Nah, bulan Rajab, bulan yang mulia. Bedakan. Jadi disuruh apa? Kita perbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Karena ini bulan-bulannya Allah. Bulan Rajab ini. Dalam hadis, Nabi bersabda, Innar Rajaba syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadan syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi. Bulan Ramadan adalah bulan umatku, umatnya Nabi. Siapa? Ya kita ini umat akhir zaman. Dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala sampai saat ini kita masih bisa duduk di bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Di bulannya Allah Ta'ala dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala. Makanya disuruh perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang mulia ini. Diisi dengan tasbih, ya Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. 70 kali di waktu pagi, 70 kali sore hari atau petang hari. 70. Jadi muliakan jika ingin dipandang mulia oleh Allah Ta'ala. Dengan tadarus Al-Quran, dengan apa lagi? Dengan berzikir, bersolawat, dengan bersedekah, berinfak, ya intinya memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kenapa? Ini adalah bulannya Allah Ta'ala. Jadi ibarat kalau kita punya kebun yang sering saya ibaratkan seperti orang yang punya kebun, kemudian kebun itu diurus. Misalkan saya punya kebun nih, kebun saya diurus, dirawat, atau saya punya taman, diurus, dirawat sama orang. Orang itu baik banget, rapi gitu. Kira-kira senang nggak kita? Saya senang nggak kira-kira? Senang. Nah, begitupun dengan Allah Ta'ala. Karena ini bulan ada yang punya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjaga ini bulan yang membuat Allah itu senang dengan kita? Makanya lakukanlah amaliyah-amaliyah. Itu tadi tuh, sedekah, berinfak, berzikir, tadarus Al-Quran, dikencengin lagi, ya kan, dengan tambahkan sholat sunnahnya. Nah itu, jadi akan dipandang mulia oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan disamakan dengan bulan-bulan yang lain. Sama aja gitu bulan Rajab sama bulan-bulan yang lalu aktivitas dunianya. Nah, kalau bisa mulai dikurangi nih. Kenapa? Karena kita mulai mempersiapkan mau kedatangan tamu agung. Siapa tuh? Ramadan. Jadi sekarang nih kita kudu siapin. Nah, kedatangan tamu agung. Kalau kita sudah mulai menanam, kemudian masuk bulan Sya'ban dengan menyiram, insya Allah kita akan memetik hasil tanaman kita. Itu. Jadi kalau kita cuman hanya mau memuliakan Ramadan di bulan Ramadan saja, di bulan Rajab ya biasa aja, Sya'ban begitu juga, ya.
nggak ada amalia-amalia khusus yang kita kerjakan di bulan ini atau di bulan Sya'ban. Ya Ramadan ibarat kembang bacang. Ya kan, tahu kembang bacang, dia begitu berkembang banyak, tapi begitu mulai ditimpa hujan, rontok satu-satu. Paling yang jadi cuma 1, 2, 3. Nah, begitu juga dengan Ramadan. Awal-awal aja kan penuh di mana-mana kan. Masjid, musola, tarawihnya subhanallah luar biasa. Tapi begitu mulai hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, makin maju. Iya kan? Iya. Jadi nanam enggak, nyiram enggak, tahu-tahu memetik hasil tanaman, bohong, mustahil. Dan itu kita rasakan memang. Makanya dikatakan bulan Ramadan itu syahrul hasad. Bulan kita memetik hasil tanaman kita. Di bulan ini kita mulai menanam. Nanamnya dengan apa? Menabur benih lah, menabur. Nanam ibarat nanam jagung atau nanam singkong lah, ya. Tanam, plek, tawakal, udah. Nah, bulan Sya'ban siram. Makanya dikatakan ulama syahruz zira bulan ini. Syahruz zira bulannya kita mulai menanam tanaman kita. Dengan apa tanaman kita ini? Istighfar yang banyak. Tasbihnya kan ada diatur tuh, ya kan, waktu yang itu kan saya share. Subhanallahil hayyil qayyum, subhanallahil hayyil qayyum, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Rajab. Itu tasbihnya. Itu namanya kita mulai nanam tuh. Mulai nanam terus begitu selama 1 bulan tuh diatur tuh tasbihnya kan. Kemudian dari tanggal 11 sampai tanggal 20 subhanallahil ahadis somad, subhanallahil ahadis somad, subhanallahil ahadis somad. Dari tanggal 11 sampai tanggal 20. 21 sampai akhir subhanallahir rauf, subhanallahir rauf. Maha suci Allah yang maha belas kasih kepada hamba-hambanya. Kita minta dikasih, disayang oleh Allah Ta'ala. Minta dibelas kasih. Kita ini lemah, kita ini banyak dosa, kita ini banyak khilaf, nggak punya kekuatan kecuali kekuatan Allah Ta'ala. Minta dibelas kasih di bulan Rajab sampai bulan Ramadan. Nanam itu namanya tuh. Kalau nggak tanpa itu semua ya mustahil. Ya mustahil kita akan bisa metik. Kemudian masuk bulan Sya'ban, syahrus syaki. Syahrus syaki itu bulannya kita menyiram tanaman. Kita udah nanam nih, udah kan? Nyiramnya dengan apa? Di bulan Sya'ban. Sya'ban itu kan bulannya Nabi. Bulannya Nabi, ada yang punya juga itu bulan. Siapa yang punya? Nabi. Bagaimana kalau kita memuliakan kepada itu bulan? Ya yang punya bulan bakalan seneng sama kita. Gitu. Yang punya bulan bakalan seneng. Dengan apa? Sholawat perbanyak. Dengan apa? Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sunnah. Melakukan pekerjaan yang dikerjakan Rasulullah, yang Nabi selalu senang mengerjakannya. Itu kita tiru tuh. Apa senyum aja sama orang, senyum aja dah. Pokoknya kita ketemu orang senyum, kita ketemu orang senyum, kan tabassum tuh namanya. Emang lu lagi ngapa begitu? Lagi kata gitu kita. Ya lakukan pekerjaan yang membuat Nabi senang dengan kita. Ya itu yang kemarin saya bilang lah, memberikan manfaat kepada orang lain. Anfa'un nas linnas. 500 perak kita keluarin setiap hari, apa 1000, kasih aja udah. Allah, orang seneng sama kita. Nabi begitu kerjaannya. Nggak pernah Nabi bawa pulang duit, nggak kayak kita pulang harus bawa duit. Nabi pulang ke rumah nggak pernah bawa duit. Kalau masih ada duit, keluar Rasulullah. Harus habis hari itu. Tuh Rasulullah tuh, subhanallah. Kenapa? Karena sudah kebentuk kedermawanan hatinya. Masya Allah. Nabi pilihan Allah Ta'ala, Sayyidul awwalina wal akhirin, Sayyidul anbiya'i wal mursalin. Kenapa? Kedermawanannya di sini hati. Masya Allah, bantu. Nggak habis-habis. Jadi lakukan pekerjaan yang membuat pekerjaan Rasulullah yang biasa didawamkan oleh Rasulullah. Ya sholat, duha, qobliyah, ba'diyah tuh. Apalagi baca Quran, sholat witir tuh. Jadi perbanyak, terutama dengan bersolawat kepada Rasulullah di bulan Sya'ban, karena bulannya kita nyiram. Udah tawakal, nanam udah, nyiram udah, tinggal nunggu metik. Kenapa dikatakan kita bulan panen amal? Ya tidurnya dihitung ibadah. Orang yang puasa imanan wahtisaban,
Dihitung ibadah tuh tidurnya. Mentang-mentang ibadah, tidur melulu. Ya, tidur pagi tidur, siang tidur, habis asar tidur lagi. Saking lemesnya, sampai mau bangun pegangan, sampai mau buang angin pegangan, saking lemesnya. Lah coba, ya buang angin sampai pegangan sampai kagak kuat, saking keenakan tidur, kelamaan tidur. Bener, memang dihitung ibadah orang yang berpuasa itu. Ya, dihitung ibadah. Panen tuh kita. Apalagi kita sedekah, apalagi kita nyenengin orang, apalagi kita baca Quran, tadarrus. Jadi di situ dikatakan wa dha'afa fihil ujur. Jadi semua amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Beda dengan bulan-bulan yang lain. Khusus kenapa? Ini bulan Ramadan adalah bulan umatnya Nabi Muhammad khusus. Nah, merugi orang yang nggak khatam dalam Quran, apalagi anak majelis nggak khatam, ya rugi dah, kita rugi, bener, rugi banget. Belum tentu tahun depan ketemu lagi kan kita. Tuh, makanya diajarin doanya kan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa inna 'ala siyam wal qiyam. Begitu aja doanya udah. Tiap hari selama bulan Rajab sampai Sya'ban. Begitu aja doa. Minta disampaikan biar ketemu bulan Ramadan. Itu bulan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Sampai ila sab'i mi'ati dha'fin, sampai 700 kali lipat tuh. Coba. Ente nyenengin orang tua ente nyenengin mertua ente nyenengin keponakan ente nyenengin bini, ente nyenengin anak. Semua dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Inilah, makanya saya bilang ngaji kita nggak perlu pinternya, karena pinter itu kehendak Allah. Orang itu diberikan keistimewaan. Yang wajib benernya amalin sedikit begitu. Itu bulan panen amal. Nah, jadi kita udah persiapkan kan di bulan ini, kemudian bulan Sya'ban, kemudian Ramadan. Nah, di bulan ini disamakan seperti bulan lalu, ya udah begitu-begitu aja. Nggak ada istighfarnya, nggak ada tasbihnya, nggak ada amalia-amalia khusus yang dia kerjakan di bulan ini, padahal ini bulan-bulan Allah. Biar mendapatkan pengampunan oleh Allah, ya banyak baca istighfar. Atau kita baca Astaghfirullahalazim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahalazim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahalazim innahu kana ghaffara. Yang udah didawamkan oleh ulama-ulama kita dulu, diajarkan Rabbighfirli, ampuni aku. Ya Allah, warhamni, sayangi aku. Ya Allah, watub alayya, dan aku bertobat kepadamu ya Allah. Udah, mantap, hatinya itu lurus, ya. Udah, insya Allah kita panen, ya. Jadi ibarat orang main bola, ya, ada kompetisi. Ibaratnya begitu nih. Ini filosofinya aja, ya. Kompetisi ada babak penyisihan, ada babak perempat final, ada babak semifinal, ada babak final. Nah, yang finalnya siapa nih? Tadi Ramadan nih. Nah, kalau dia udah jalankan semua, hatam Quran insyaallah, mudah-mudahan la'allakum tattaqun, kan begitu kan? Keterangan Qur'annya kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu kalau bahasa Betawi bisa iya, bisa enggak. Namanya mudah-mudahan, artinya semoga kamu dijadikan orang-orang yang bertakwa. Kan namanya semoga, ya bisa jadi, bisa enggak. Begitu. Siapa yang jadi? Yaitu yang mulai dia menghormati bulan Rajab, bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Itu yang mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, jadi mumpung ini ingat, mumpung ini bulan Rajab, ya jadi ngingetin, ya. Jadi jangan disamakan bulan Rajab dengan bulan-bulan yang lalu. Ini bulan-bulannya Allah, ya. Jadi lakukanlah pekerjaan yang membuat Allah itu senang dengan kita. Apa aja udah, lakukan. Subhanallah. Ya, jadi keistimewaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Pak, insya Allah mudah-mudahan kita ini termasuk hamba-hamba pilihan Allah Ta'ala. Wa qala imamuna asy-Syafi'i radhiyallahu anhu illam yakun al-fuqaha'a al-amiluna bi'ilmihim awliya Allah falaysa lillahi waliyun. Wa qala imamuna asy-Syafi'i, dan telah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu an, moga Allah Ta'ala meridhai Imam Syafi'i,
illam yakun, seandainya tidak ada dijadikan fuqaha, orang yang mengamalkan ilmunya itu sebagai waliullah, ya, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang selalu mengamalkan ilmunya, para ulama, para fuqaha itu, falaisa lillahi waliyun, maka tidak ada wali Allah, maka tidak ada kekasih bagi Allah Ta'ala. Jadi tidak ada wali-wali Allah Ta'ala itu seandainya tidaklah dijadikan fuqaha itu, orang yang mengamalkan ilmunya itu bukan kekasih Allah, ya, bukan kekasih Allah, maka Allah tidak mempunyai kekasih. Tuh, makanya para fuqaha al-amiluna bi ilmihim, orang yang mengamalkan ilmunya. Jarang sekarang udah 1001. Ya Allah, aneh cuma ngomong doang begini. Ya Allah, yang mengamalkan ilmunya, manittaba'a ilmuhu wasti'maluhu. Itu namanya ulama tuh, fuqaha tuh. Fuqaha ya, bukan cuma ngomong doang begitu. Kita kan cuma ngomong doang ini mah. Ya biarin lah ngomong doang, yang penting kecipratan aja kita duduk sama ulama. Ya, kecipratan ini kitab pengarangnya Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Ya minimal kita harus punya senjata lah ya, senjata yang kita dawamkan. Senjata. Jangan zong sama sekali kita hidup nggak punya senjata. Apa kayak senjata yang kita bisa pakai. Biar mendapatkan derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat daripada Imam Asy-Syafi'i. Jadi fuqaha al-amiluna bi ilmihim, orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Itu mereka adalah kekasihnya Allah Ta'ala, ya, orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Ini kita kalau nggak ada para wali, habis kita udah, ya. Alhamdulillah kita masih hidup, ini udah di akhir zaman, tetapi Allah masih memberikan ketenangan kepada kita, karena itu berkat doa-doanya para ulama. Masya Allah, walaupun satu persatu ulama-ulama sudah Allah pindahkan, ya, dari alam dunia ke alam kubur. Berarti kan ilmu dicabut udah. Allah. Wa qala Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, la yazalur rajul aliman ma talabal ilma fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Ya, di sini nasihat daripada Al-Imam Ibnul Mubarak, seorang ulama, generasi ulama salaf, ya udah ribuan tahun yang lalu. Ya, tidaklah seseorang itu alim, ya, seseorang itu dianggap, ya, seorang laki-laki itu dianggap alim, ya, apabila dia masih menuntut ilmu. Jadi terus, ya, ini mentang-mentang udah punya jamaah banyak, majlisnya udah gede, nggak mau ngaji. Jadi bangga dengan dirinya, Allahu Akbar, ya, nggak mau dengerin nasihat lagi, bangga dengan jamaahnya begitu banyak pengikutnya, bangga dengan imamahnya, ya Allah. Nah ini kalau kata Imam Ibnul Mubarak, ya, orang itu dikatakan cerdas, ya, seorang laki-laki itu dikatakan dia cerdas, alim, ma talabal ilma, selama dia masih menuntut ilmu. Itu orang laki cerdas. Fa iza zanna annahu qad alima faqad jahila, maka apabila zonna, dia menganggap dirinya itu sudah paham ilmu, kayaknya udah, wah saya ini loh, gitu bahasanya, nggak perlu dengerin nasihat, ya, nggak perlu dengerin nasihat lagi, nggak perlu dengerin nasihat anak-anak, nggak perlu dengerin nasihat orang yang sebaya dengan dia, nggak perlu dengerin nasihat orang-orang tua. Ini nih orang yang seperti itu, kata Ibnul Mubarak, faqad jahila, maka sungguh dia orang bodoh. Tuh, orang yang mengaku dirinya alim tapi nggak mau ngaji, orang yang menganggap dirinya pinter tapi nggak mau ngaji lagi, udah nggak mau menuntut ilmu, asik, ya, bahkan dia menganggap dirinya ini lebih mengetahui. Fa idza zanna annahu qad alima, maka dia menyangka, maka apabila dia menyangka sesungguhnya dia ini orang yang mengetahui, jadi menganggap dirinya udah, saya ini begitu,
Masya Allah, ya. Sudah menganggap dirinya ini sudah mampu, ya, sudah mampu, sudah cerdas, jadi nggak mau menuntut ilmu lagi, nggak mau ngaji lagi. Maka ketahuilah, kata Imam Ibnul Mubarak, bahwa itu orang adalah orang bodoh, orang yang bodoh. Wa qala Waqi', dan berkata Imam Waqi', la yakunur rajulu aliman hatta yastami'a mimman huwa asunnun minhu wa mimman huwa misluhu wa mimman huwa dunahu. Di sini ada pendapat daripada Imam Waqi', ulama generasi salaf, ya. Orang yang hidupnya sudah ribuan tahun yang lalu, yang memang tidak terkontaminasi hidupnya, sudah lillah fillah li ajlillah, hanya untuk Allah Ta'ala saja. Ini dikatakan tidaklah dianggap orang yang alim, ya, orang itu dianggap tidaklah alim hatta yastami'a, sehingga dia mendengarkan nasihat orang-orang tua. Orang tua ngomong masih didengerin, enggak, bukannya dibalikin malah orang tua. Kamu siapa lu? Ya, aneh kan mondok 10 tahun sampai botak bejengger. Mondok udah kesana sini. Itu mah orang tua, ente mah orang tua, orang dulu. Tuh, coba. Masya Allah, karena dia merasa udah, ya, itu udah merasa asik. Ini pinter, cuman nggak menganggap orang yang lebih tua dari dia, nggak pernah mendengarkan nasihat orang-orang tua. Ini bukan orang yang alim tuh, kalau kata Imam Waqi'. Bahkan dia tidak pernah mendengarkan nasihat orang yang sepadan dengan dia, sesama, ya, seumuran. Wa huwa mislahu, itu orang yang sepadan dengan dia. Padahal dikoreksi, jangan begini, dikasih tahu, dinasehatin, ente jangan terlalu begini. Ente siapa? Aneh mondok 15 tahun. Ente makan guru lekar. Ngapain dia nasihatin aneh? Tuh, coba. Karena udah bangga dengan dirinya. Ini yang bahaya nih, ujub ini, Masya Allah. Wa minhu wa dunahu, dan dari orang-orang yang di bawah dia, yang lebih muda dari dia. Padahal jelas memang ada kekurangan. Ketika dikoreksi dia nggak mau. Senangnya ngoreksi orang melulu, senangnya monten orang melulu. Ketika diponten nggak mau. Ini orang akhir zaman nih. Senangnya mewarnai orang, menyalahkan orang, monten orang, mewarnai orang. Ketika diponten dia nggak mau. Ketika diwarnai dia nggak mau. Padahal dia salah. Allahu Akbar. Ini yang dikatakan jangan sampai khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jangan sampai Allah tutup hati kita ini, naudzubillah. Ya, jadi inilah belajar dermawan, kedermawanan. Kedermawanan itu Allah Ta'ala berikan di dalam hati kita ini. Kenapa? Karena sebabnya apa? Selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi hatinya tuh lunak begitu, ya, baik gitu sama orang, nggak mangkrang, nggak keras. Oh iya saya salah, oh udah diem aja. Dimaki, ya udah diem aja. Masya Allah. Ini kedermawan. Para wali begitu. Para wali itu, bahkan ada kan keterangan hadis Rasulullah, ketika mereka mencapai puncak derajat kemuliaan di sisi Allah itu, mencari rahmat dan keridhaan Allah itu dibentuk dari apa? Kedermawanan hati para wali itu. Dermawan hati. Baik aja baik. Allahu Akbar. Disenggol motor, gue bacok lu. Masya Allah. Galak bener. Ya kita, oh ya udah, mungkin dia lagi ngantuk kali tuh. Karena kalau yang dermawan, saya lagi belajar begitu. Walaupun kita kena temperamen juga, kesel juga. Mungkin dia lagi ngantuk, apa dia lagi gimana, jadi kita begitu aja. Ya udah maafin, orang udah minta maaf kok, begitu. Kagak. Masya Allah. Apalagi misalkan pasangannya digodain orang, lu langkain dulu mayat gua. La ilaha illallah.
Coba itu. Sampai sebegitunya kan. Nah ini makanya saya bilang kedermawanan hati. Jadi lunak gitu. Ya udah, walaupun dihajar masalah, diuji, dicoba, bawa ringan aja lah, tenang aja udah. Rasulullah kan begitu kan. Dimaki, mau dibunuh, mau diapain, enggak. Nah, Rasulullah itu ibarat apa ya? Kayak mohon maaf. Jadi nggak bisa dirobohin, ibarat bola. Bola bisa nggak dirobohin? Gimana ngerobohinnya? Bola bisa ngebalikin bola ya begitu juga, mau diapain juga begitu aja udah. Masya Allah, makin dihujat, makin dicaci, makin didengki, ibarat bola bekal, makin tinggi derajatnya, makin tinggi Rasulullah itu. Bola bekal kan makin dikencang, dihajar ke bawah, makin tinggi kan. Itulah Rasulullah. Nggak bisa dilengserin. Siapa yang bisa lengserin Rasulullah? Karena jantungnya ini kan sudah Allah. Itu kedermawanannya. Allah. Rasulullah. Nggak bisa dilengserin. Mau dibunuh, mau dihajar, mau diracuni, mau apa? Enggak. Daging sampai ngomong. Coba itu Rasulullah. Saking kedermawanan hatinya dijaga. Dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Daging. Nabi Allah Sulaiman masih bisa dia ngomong sama burung, masih ada ruhnya kan burung itu, jasad berbentuk ruh. Ini daging udah dipotong, mau dimakan, kata daging jangan dimakan ya Rasulullah, saya ini lagi diracun. Coba gimana coba? Terus Nabi, mana orangnya itu? Ini enggak nanya gitu. Kalau kesel Nabi enggak, kalau jengkel enggak, makin jadi aja hatinya Nabi itu. Masya Allah, makin dermawan Rasulullah. Dihajar, mau dibunuh, ya udah dizolimin, mau diapain aja udah nggak bisa. Kenapa? Karena hatinya sudah Allah. Kebentuk kedermawanannya itu dengan Quran, dengan memberikan manfaat kepada orang fakir miskin, duafa, sayang, hormat sama yang tua, sayang sama yang muda, sayang sama yang lebih kecil. Itu Rasulullah. Kenapa? Karena udah Allah. Makanya nggak bisa dilengserin. Makanya ketika Daksur menghunuskan pedang ketika Rasulullah sedang istirahat, tahu-tahu di lehernya Nabi sudah diginiin kan, tinggal digorok doang Rasulullah, keputus lehernya. Tapi begitu ditanya, hai Muhammad, siapa yang akan menolong kau? Apa jawaban Nabi? Allah. Langsung jatuh itu pedangnya, diambil sama Nabi. Ya Daksur, siapa yang akan menolong kau? Diam dia. Langsung dengan akhlak, dengan adab, dia mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha, masuk Islam. Allah. Makanya dibangun dengan itu. Allah. Tenang aja. Kalau kita ya duit. Bayar utang bagaimana ini? Ini bagaimana urusan belum ini ya? Itu begitu mulu kita. Iya kan? Iya, kerjaan belum beres ini. Udah begitu dunia. Nah, Nabi udah Allah, kebentuk kedermawanannya, dunianya ngikut. Kita kan dunia melulu. Ya elah ilallah. La ilaha illallah, mudah-mudahanlah bisa mengambil nasihat dari kajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Jadi para wali itu ya semuanya mereka itu bisa mendekat diri kepada Allah Ta'ala, kebentuk menjadi kekasih Allah karena kedermawanan hati. Orang ahli zikir, Masya Allah, 100.000 la ilaha illallah, dipanggil orang nggak nengok. Astagfirullahaladzim. Nggak ngebentuk sih kedermawanan hatinya. Ya, begitu pulang umroh nggak dipanggil haji, nggak mau nengok. Ada kan yang begitu di sono. Ada yang begitu modelnya kan? Ada. Lagu pulang umroh, zikir udah, Masya Allah, sholawat 1000 kali dah, 1000 kali. Dipanggil Ustaz, gua bukan Ustaz, gua udah haji. Ya Allah, mesti dipanggil haji. Kalau nggak dipanggil haji nggak mau nengok. Ini nih hatinya nih. La ilaha illallah. Nah jadi yang ngebentuk itu kedermawanan. Jadi kedermawanan baik sama orang. Ya begitu aja, sabar. Masya Allah, sabar. Insya Allah sabar subur ya.
Orang yang banyak sabar insya Allah subur, makmur dah, ya makmur, semuanya makmur. Nah, jadi kita mengambil nasihat pada ini kitab, ya berapa tuh udah kalam 1, 2, 3, 4, ya nasihat dari para ulama-ulama salaf terdahulu tuh, orang yang hidupnya sudah ribuan tahun yang lalu. Jadi insya Allah kedermawanan itulah yang akan ngebentuk kita untuk menjadi lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Kedermawanan bukan kita punya harta doang, dermawan. Jadi kedermawanan itu dermawan ya dengan hartanya dia berbagi, dengan zikirnya itu kedermawanan, zikir. Jadi nggak ada pamrih, dengan Qur'annya. Jadi ngebentuk ya kedermawanan. Jadi bentuk hati kita ini biar menjadi sosok yang dermawan. Dermawan bukan dengan uang aja yang saya bilang tadi itu. Dermawan majelisnya, dermawan bacaan Qur'annya gitu. Insyaallah akan kebentuk menjadi insanul kamil. Ya, manusia yang sempurna, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Ya, di waqala Sufyan As-Tsauri radhiyallahu anhu al-ajaibul amah wa fi akhir zaman wallahu a'lam bisawab.